Bismillahirrahmanirrahim. Saya grogi ya di hadapan ibu-ibu sekarang. Sama. Baik. Selamat siang ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kita di acara hari ini, Lokakarya CGP, Lokakarya kelima ya ibu-ibu. Hari ini kita akan belajar tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Baik, Pak. Syukur alhamdulillah apabila semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita awali terlebih dahulu kegiatan kita supaya mendapat ridho dari Allah. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang akan memimpin doa? Ibu Irma. Kepada Bu Irma dipersilahkan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Pak Ujang. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai supaya acara kita hari ini berjalan lancar, kita berdoa dulu dan mudah-mudahan acara kali ini bisa memberikan manfaat buat kita. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik. Terima kasih Ibu Irma. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ujang Johana Beripurno. Saya PP Angkatan 8 Gelombang 2 dari Kabupaten Bogor yang akan membersamai ibu-ibu di Lokakarya yang kelima ini. Sebelum saya mulai, saya izin share screen untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Share ya ibu-ibu. Nah. Baik, Pak. Saya belum buka, ini harus dibuka dulu ternyata. Sebentar ibu. Ya. Apakah sudah tampak ibu? Belum ya? Pak, belum. Waduh, saya bacakan saja ya. Baik, saya bacakan capaian dari modul ini adalah 1. Bapak Ibu CGP menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, mengungkapkan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran sendiri. Yang terakhir adalah konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Nah, ibu-ibu, kita sekarang akan belajar tentang kolaborasi dalam pengelolaan program. Baik, saya ingin bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa urgensi atau peran seorang guru penggerak untuk mampu membuat program yang berpihak pada murid? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Ibu Imelda. Iya Pak, saya pikir program-program itu perlu Pak, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi itu sangat urgent, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu tetapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Jadi mau tidak mau kita harus membentuk dulu program tersebut Pak. Mungkin begitu Pak? Luar biasa Ibu Imelda. Mungkin selain Ibu Imelda ada yang masih... Oke, ada Bu Tati. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
mau menambahkan aja, mungkin tadi ketika Bu Emelda sudah menyampaikan kita harus tahu program yang akan kita lakukan itu apa. Kemudian ketika kita sudah punya program, kita lihat dari pelaksanaan program itu kita butuh bantuan orang lain atau tidak, gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak atau warga-warga sekolah yang lainnya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid kepada anak itu, Pak. Iya, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Ibu Tati atas pendapatnya atau pandangannya. Selanjutnya, bagi yang belum, ini ada satu lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, potensi dan aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Sekarang saya tunjuk. Oke, Ibu Irma Rosmiati dari Jawa Barat. Silakan Ibu Irma. Aset yang dimiliki oleh sekolah, contohnya Pak ya, misalkan letak posisi sekolah yang strategis, kemudian jumlah siswa yang banyak, guru-guru yang sudah S1 gitu ya, itu bisa merupakan aset, atau lingkungan yang mendukung, atau komite sekolah yang mendukung, atau warga di luar sekolah yang mendukung. Itu merupakan aset, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih ada yang mau menanggapinya? Ya, Pak. Iya, silahkan Ibu Rani Nurhayati. Ya, sama dengan Bu Irma tadi, aset-aset yang kita punya, ya. Dan saya pikir yang paling utama adalah aset diri kita sendiri, ingin melakukan perubahan dalam pendidikan. Itu yang paling penting, Pak. Iya, iya, luar biasa sekali ya pandangan Bapak Ibu pada tadi. Pendapatnya sangat bagus sekali dan tentunya akan membangun budaya positif di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, selanjutnya ini saya akan bagikan link Jamboard. Silakan Bapak Ibu isi atau tuliskan jawab pertanyaan sesuai dengan yang di link tersebut. Silakan saya bagikan di chat. Baik, Pak. Ada dua ya, isi slide pertama dan slide kedua. Slide pertama. Apa? Saya nggak bisa buka linknya. Di chat ya. Oke, silakan untuk Ibu Rani mengisinya di chat. Pertanyaannya Bu Rani, yang pertama, apa yang melatar belakangi pentingnya program yang berpihak pada murid? Pertama, Bu Rani. Ini sudah ada yang masuk nih. Tidak disebutkan namanya, ini siapa nih? Tapi isinya karena tujuan utama pendidikan adalah murid, dan murid. Oke, luar biasa. Jadi silahkan bagi yang belum. Oke, ini pertanyaan slide kedua sudah ada yang masuk nih, Bu Irma. Program apa saja yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Oke, bagus. Oke. Ini saya kelompokkan ya. Ini slide berikutnya. Saya atur. Oke, ke sini. Ya, slide yang kedua sudah, slide yang ke satu, Ibu. Ini masih hanya baru Bu Irma ya, satu orang. Oke. Kalau dia apa, Pak? Yang ini. Saya Oke, sudah semua ya. sudah chat ya, Pak. Oke, Ibu, terima kasih. Baik.
Ini kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu tadi pertanyaannya, apa yang melatar belakangi pentingnya program yang berpihak pada murid? Di sini saya bacakan dari Ibu Irma, karena tujuan utama pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Bagus sekali. Kemudian dari Ibu Imelda, kebahagiaan murid, luar biasa. Dan ini dari Ibu Tati, karena murid memiliki hak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Selanjutnya yang kedua, ini ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan di sekolah ya. Nah, kemudian dari Bima saya mau buat bingkai karton ya. Oke ibu-ibu, terima kasih sudah mengisi link dan luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin dari Ibu satu lagi di chat ada ya, hanya apa tuh, adanya tujuan untuk mewujudkan profil ajar Pancasila dari Bu Rani. Oke, semuanya sudah berpartisipasi dengan bagus ya. Iya. Dan saya minta siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bu. Kok rekamannya hilang, Bu? Saya masih jalan kok, Pak. Oh iya, lanjut aja, Bu. Bu Irma ya. Bu Irma, silakan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kesimpulan yang saya dapatkan di pembelajaran hari ini bahwa program yang dibuat oleh sekolah itu harus memiliki tujuan, di mana kemudian program itu harus terencana dengan baik, dan kemudian nantinya akan diberikan suatu evaluasi, dan adanya rencana tindak lanjut. Dan program itu tujuannya yang utamanya adalah harus berdampak pada murid, gitu ya. Jadi programnya, kalau program tidak berdampak pada murid, berarti program itu memang perlu dievaluasi dan apa yang menjadi kesalahan dan apa yang harus diperbaiki. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya pandangannya dari Ibu Irma. Nah sekarang sebagai penutup, siapakah yang ingin memberikan refleksi untuk kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir? Siapa? Oke, Bu Tati, dipersilahkan kepada Bu Tati. Baik Pak, terima kasih. Setelah saya dan teman-teman mengikuti kegiatan hari ini, saya pribadi dan teman-teman merasa senang. Kita sudah berbagi mengenai program yang berdampak pada murid, di mana tadi ada yang menyatakan bahwa demi kebahagiaan murid kita harus berpihak kepada murid. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan murid kita juga harus berpihak kepada murid dengan melakukan banyak hal ya Pak ya. Itu kesimpulan atau refleksi dari saya. Semoga kami semua bisa menindaklanjuti dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak. Kita semua sudah bisa menyimpulkan, mengungkapkan tentang pembelajaran kita, yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya yang berpihak pada murid. Baik, demikian perjumpaan kita hari ini. Kita akhiri perjumpaan dengan doa. Nah, silakan mungkin bergantian yang mau menutup doa. Oke, Bu Imelda. Oke. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih Bu Imelda. Demikian perjumpaan kita di sesi kali ini, Lokakarya kelima, dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.